Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل إشهد وصول بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وإياك والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ولا سيما ظلم العباد فإنه الظلم الذي لا يتركه الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار. Dan hati-hatilah akan perbuatan dolim. Hati-hatilah akan perbuatan aniaya. Karena satu kedoliman itu membuahkan banyak sekali kedoliman-kedoliman nanti di hari kiamat. Wala siyama dzulmul ibad, apalagi mendolimi para hamba-hamba Allah. Karena kedoliman kepada hamba Allah itu kedoliman yang gak mungkin Allah tinggalkan. Artinya pasti akan Allah tuntut. Arti kedoliman di sini aniaya, ya. Baik itu kepada manusia, walaupun kepada orang kafir. Walaupun kepada orang kafir. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang terdolimi dengan Allah, ini gak ada. Bahkan disebutkan walau dari orang kafir. Loh, Ustaz, bagaimana mendolimi orang kafir, terus orang kafir itu berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah? Padahal dalam Al-Quran disebutkan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali pasti meleset. Terus bagaimana ini doa orang yang terdolimi dan dia kafir kok tembus? Bukan urusan yang dolim. Tapi mau dia doa, enggak doa, kedoliman pasti dibalas. Di sini Allah mengabulkan doa yang orang kafir yang terdolim ini bukan karena kufurnya. Karena kedoliman pasti Allah balas. Nah, itu yang menjadi tolak ukur. Jadi hati-hati. Jangan mentang-mentang, oh ini orang kafir nih, toko orang kafir, ngambilin barangnya nggak ngomong-ngomong. Ya. Nilai 5 bayar 1, supaya. Oh, ini kan barangnya orang kafir, Ustaz. Hati-hati. Selama dia itu bekerja dengan baik, tidak membenci Islam dan muslimin, maka dia masuk ini. Ya, walaupun dalam hal ini masih khilaf di Indonesia ini kayak apa. Ya, yang mana Nabi SAW bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani.
Siapapun yang mengganggu kafir dzimmi, maka seakan-akan dia mengganggu aku. Oh, ini hukumnya. Karena itulah berbuat adil itu diwajibkan oleh Allah untuk semua kita. Adapun di dalam kita menyaksikan orang yang dolim, yang sedang mendolimi orang lain, maka Nabi SAW bersabda, unsur akhaka doliman au madluma. Tolonglah saudaramu itu, baik dalam keadaan dia berbuat dolim ataupun dia sedang didolimi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amal madlum, kalau yang terdolimi kami ngerti, memang harus kita bantu orang terdolimi. Tapi bagaimana menolong orang yang dolim? Masa kita ngikut mukulin juga, ikut andil juga? Kata Nabi, kuffa anhu an dulmi. Cegah dia jangan sampai melanjutkan kedolimannya. Cegah, itu namanya Anda menolong saudara Anda yang berbuat dolim. Cegah dia. Di kantor lihat temen mungkin waktu kerja malah main game, dolim, tegur dia, jangan diam, ya Rasul, itu urusan dia dengan Allah. Ini saudara Anda, dia berbuat dolim, tegur. Ya, ada teman Anda yang nilep duit sumpama, ya, ngerti ini harga sekian diganti harga sekian, ngerti Anda kedoliman, cegah dia. Kalau nggak ada cegah, berarti Anda tidak melaksanakan hadis Nabi ini. Yang kedua, dia akan narik Anda nanti di akhirat ketika dia diadili akan urusan nilai duit itu. Dia mengatakan, ya Rob, saya punya saksi, tapi dia nggak membela saya, dia nggak negur saya, bagi dosa ya Rob, karena dia saksi, kena sudah. Hati-hati, ya. Makanya kumpul dengan orang dolim serba salah. Sampean negur, nggak disenengin dia. Sampean nggak negur, jadi saksi dia di akhirat. Kalau dia seperti itu, mending nggak berteman, tegur aja. Nggak boleh Pak, ya sudah saya nggak teman, nggak masalah. Kenapa? Daripada saya ribet di akhirat. Ini kalau berteman dengan orang dolim ini repot. Apalagi kalau dia cerita kedolimannya, dia bangga. Tadi malam saya gini. Loh, ini kalau Anda malah menyetujui bahaya. Karena dia sengaja ingin bagi dosa ke Anda. Bagaimana respon Anda? Ini dia nggak ngerti, tapi Allah menggerakkan lisannya itu untuk bicara karena Allah ingin tahu bagaimana respon Anda. Apakah Anda mengiyakannya, atau Anda setuju, atau Anda marah, Anda nasihati dia, dan itu pengaruhnya di akhirat nanti. Kenapa dikatakan satu kedoliman itu membuahkan banyak kedoliman? Contoh seseorang yang dia nyakitin orang lain, anggap ditabrak atau dibuat dia lumpuh, atau dibuat dia gak bisa kerja, atau dibuat dia kena PHK, atau dibuat dia ini turun jabatan, atau di macam-macam. Yang penting dia berbuat dolim dengan temannya ini. Ini satu kedoliman, tapi buahnya banyak. Pertama, dia gara-gara di PHK akhirnya nggak bisa nyari kerja lagi. Penghasilan yang biasanya ada jadi seret. Akhirnya istrinya terdolimi gara-gara suaminya ini kena PHK. Anak-anaknya terdolimi. Nanti bisa jadi istrinya nuntut cerai gara-gara nggak ada uang belanja. Dolim. Sudah gitu banyak orang yang ngomongin dia dari keluarganya. Dolim. Ini berapa banyak yang terdolimi. Satu aja perbuatannya. Tapi imbasnya ngerembet kemana-mana. Ngerembet kemana-mana. Ya ini yang seperti ini yang kata Nabi, satu kedoliman itu berbuah kedoliman yang banyak. Hitungannya itu nanti di akhirat besar itu. Jadi jangan dikira ketika kita usil ke satu orang terus beres urusan, tidak. Ya. Bahkan dolim itu bukan cuma ke manusia, ke hewan pun Allah haramkan. Ke hewan pun itu Allah haramkan.
bahkan kepada hewan yang boleh kita bunuh. Karena memang semua di dunia ini diciptakan untuk kita. Wa khalaqa lakum ma fis samawati wal ard. Dan Dia Allah menciptakan untuk kalian apapun yang di bumi dan di langit. Artinya apa? Yang halal silahkan Anda konsumsi, tapi bunuh dulu. Membunuh ayam, tapi bukan untuk dimakan, dolim. Ya, ayam dijadikan latihan panah, burung dijadikan latihan nembak, tapi nggak untuk konsumsi, bukan untuk diapakan, dolim. Bahkan sampai-sampai dalam suatu hadis Nabi bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Apapun itu. Sholat harus ada ihsannya. Bukan cuma Islam, ada ihsannya. Anda muasyarah dengan istri, Anda mendidik, Anda bergaul, Anda olahraga, itu harus ada ihsannya. Sampai-sampai dalam perkara yang secara dohir ini buruk, secara dohir, itu harus ada ihsannya. Sehingga Nabi bersabda, wa idza qataltum fasinul qitlah. Jika kamu membunuh musuh, maka berbuat ihsan dalam membunuh itu. Ya apa membunuh musuh dengan ihsan ini? Perang pakai ihsan kayak apa? Artinya jangan dimutilasi. Jangan Anda potong tangan dulu, kaki dulu, padahal Anda bisa nebas sekali tebas bisa. Membunuh musuh itu pahala besar. Jihad itu pahala besar. Kalau membunuh, Anda dapat pahala besar, dapat ghanimah. Anda kalah, Anda terbunuh, dapat syahid. Ini pahalanya besar. Bahkan Al-Gojo yang bagian menggal orang-orang yang kena kasus pembunuhan dan lain sebagainya, itu pahalanya besar itu. Karena dia menegakkan syariat. Menegakkan syariat. Kalau nggak ada mereka, maka siapa yang menegakkan syariat? Kan? Tapi kata Nabi, perbaikilah, perbaguslah di dalam cara membunuhnya. Ya betul, sekali tebas. Jangan ditusuk-tusuk dulu pelan-pelan sampai darahnya habis, kejut-kejut baru. Haram, nggak boleh. Dosanya di situ. Ya, kalau di Saudi itu enggak. Kalau di Yaman itu ditembak sini. Tembak sini pakai senapan yang laras panjang itu. Tembak sini. Istilahnya tuh yang pasti mati. Kalau di Indonesia di jantung. Ya, mungkin 7 orang, 10 orang kasih senapan, satu aja yang isi peluru, yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Kenapa harus 10, Ustaz? Karena orang Indonesia kepikiran, trauma. Kalau dia membunuh, trauma. Sehingga dikasih 10 orang, satu arah nembak ke jantung. Nggak tahu yang bunuh ini siapa. Yang penting 10 itu dalam hitungan 3 kali langsung melepaskan tembakan bersama-sama. Sehingga dia nggak ada perasaan salah ketika bunuh itu. Ya, beda kalau orang Mekah langsung satu orang, menggal satu orang. Di Indonesia enggak, 10 orang yang nembak ke satu sasaran. Ya. Ya tujuannya intinya satu, berbuat baik dalam membunuh. Langsung mati. Wa idza dabahtum fa'asintibha. Dan kalau kalian nyembelih hewan, kurban atau pas apa ya, yang kerjanya itu tukang jagal, fa'asintibha, perbaguslah dalam cara nyembelih. Buat ihsan. Ya apa caranya? Falyuhidda syafrotah. Hendaknya dia menajamkan kembali pisaunya. Tajamkan lagi pisaunya itu. Waliyurih dhabihatah. Dan buatlah hewan sembelihnya itu istirahat. Dengan cara apa? Lepaskan salah satu kakinya. Kakinya lepaskan salah, bukan diikat empat-empatnya. Lepaskan salah satunya, agar ketika disembelih keluar darah, dia mompa dengan kaki kanannya itu. Mompa darah keluar cepat dan dia cepat mati. Nah, cuman amaliyah prakteknya jarang gitu. Wah bisa marah bisa. Tapi seperti itu ya aturan di dalam. Contoh membelih ayam, membelih itu dilepas, dikurungin. Dia gerak-gerak itu untuk mempercepat keluarnya darah. Jangan diikat. Terus boleh diikat, ditahan ya.
Karena dia bergerak itu memudahkan dia untuk memompa jantung agar jantung mengeluarkan darah banyak, mati cepat. Nah, itu bentuk ihsan di dalam kita membunuh. Dulu itu mutilasi masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan mutilasi itu. Tapi setelah itu Nabi melarang untuk mutilasi, nggak boleh. Kafir sudah mati sudah selesai, nggak usah dipotong-potong lagi, nggak boleh. Itu dalam syariat Islam seperti itu. Nah, ini kedoliman ke hewan pun nggak boleh. Ngadu hewan nggak boleh. Ini sekarang bukan hewan lagi, manusia diadu. Kemarin di Ecuador itu ada ngadu manusia, ya Allah. Dan resmi lagi ngadu manusianya. Ini hati-hati ya. Semua yang mendukung, nonton, meramaikan, ikut andil, kena dosanya. Ya, walaupun dosanya tidak separah yang langsung. Yang izinkan, apalagi yang izinkan, Pak. Dia yang penyebabnya. Hati-hati, jangan. Tapi kadang-kadang dibungkus dengan olahraga. Ini olahraga. Olahraga itu bikin badan sehat, bukan bonyok. Ya, olahraga itu kan bikin badan sehat, bukan bonyok. Kalau bonyok bukan sehat, ngapain? Itu bukan olahraga. Cuman dikemas. Bukan bela diri. Bela diri itu kalau ada yang nyerang. Bela diri itu memang persiapan kalau ada yang nyerang, bela diri. Gulat, Nabi itu gulat. Tapi nggak ada yang sampai gitu. Gulat itu kan banting-bantingan. Nabi itu, beliau Riyadhi, orangnya six-pack itu. Nabi itu six-pack, badannya kekar. Bahkan pernah ahli gulat di jahiliyah, Rukanah namanya. Dia ini tidak pernah kalah. Pas nantang Nabi, itu Nabi, ayo kalau kamu kalah masuk Islam. Oh iya, dibanting ayo 3 kali kalah langsung Islam ya. Ya seperti ini Nabi gulat. Cuman bukan pukul-pukul berdarah-darah gitu. Nah, bukan, ini salah dalam pemakaian. Ya. Tapi tadi ya, memang lomba-lomba kita ini olahraga itu hal yang baik, cuman sistemnya yang kurang pas. Saya bilang sistemnya yang kurang pas. Pertama mungkin pakaian. Olahraga itu baik, tapi sistemnya yang kurang pas. Yang harusnya indoor outdoor, ini kan nggak baik. Olahraga perempuan itu indoor, outdoor dia. Jadi membuka aurat, ditonton orang banyak, maka haram dia. Ya, ada di daerah mana itu? Ya, voli wanita. Yang nonton laki semua. Kok bisa yang nonton laki semua? Nggak tahu juga modelnya. Ini seperti model gini. Ini bukan olahraga yang dilihat. Ada sesuatu yang lain yang disuguhkan. Dan itu maksiat. Itu maksiat. Ya, sehingga dalam hal ini Islam itu sangat menganjurkan seseorang itu badan sehat. Tapi jangan dicampur dengan sesuatu yang maksiat. Belum taruhannya nanti, belum ini, itu yang bikin rusak olahraga. Olahraganya sendiri nggak salah, tapi yang ngatur sistemnya ini siapa? Nah, ini yang perlu diusut, yang ngatur ini siapa sistemnya. Nah, sehingga dalam hal tersebut hati-hati, jangan ikut andil di dalam aduan manusia ya, mengadu manusia. Ini sama-sama rela Ustaz. Walaupun sama rela, orang zina aja sama rela kok. Kalau soal urusan maksiat, nggak ada urusan sama rela atau terpaksa, nggak ada. Ya. Ya. Apalagi kata beliau mendolimi hamba-hamba Allah. Karena kedoliman kepada hamba Allah ini tidak bisa ditinggal oleh Allah. Artinya, sesoleh apapun dia dulu mungkin pernah nyakitin, pernah ini, terus berubah drastis. Ya, cuma jadi kaum masjid, tahu-tahu Masya Allah sampai jadi ke level imam masjid. Dia belajar sampai jadi ulama. Tetap di akhirat dituntut urusan kedoliman. Tetap dituntut. Ustaz dia kan sudah baik, iya. Tapi
ada yang terdolimi sebab dia. Disebutkan dalam suatu hadis, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, La yambagi li ahli jannah an yadkhulal jannah. Tidak boleh ahli surga itu masuk surga terlebih dahulu, wa alaihi matlamatun li ahli nar. Sementara dia pernah nyakitin orang yang mau masuk neraka. Orang soleh gak boleh masuk surga sementara dia pernah nyakitin ahli neraka. Hatta aku so'anhu, sampai aku adili. Ya, contoh seumpama sholat Jumat. Ya, baru salam ada yang nyuri sandal. Sudah salam ada yang nyuri sandal. Coba nyurinya waktu rakaat pertama. Ini waktu salam, kalau nyurinya sandal. Akhirnya yang gebukin satu masjid. Seimam-imamnya ikut gebukin. Dikira ini berpahala. Dikira berpahala. Padahal hukum orang yang nyuri bukan digebukin. Kalau yang mencuri itu sudah balik dan nyampe nisab. Nisabnya barang curian itu berapa? Jadi barang curian itu nisabnya yang membolehkan dipotong tangan itu nyampe 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas murni, 8 jutaan. Ya, 1/4-nya berarti 2 juta. Kalau harga barang yang dia curi itu nyampe 2 juta, baru hukumannya potong tangan. Kalau nggak nyampe 2 juta, nggak boleh potong tangan. Digebukin saat nggak boleh juga, ada hukum lain. Tadi di penjara atau apa digebukin. Nah, yang mukul ini ikut dosa semua. Dia nganggap ini suatu pahala. Ini pahala, ini gebukin maling waktu sholat Jumat, kok berani-beraninya dia nyuri di sholat Jumat. Nah, akhirnya mungkin yang maling ini nggak tobat-tobat sampai meninggal, kecatat amal buruknya lebih banyak, mau masuk neraka. Ditungguin dan datang. Kamu dulu pernah digebukin di masjid itu. Balas dulu. Balas dulu. Yang ini Pak Yai, yang muadzin, yang ahli sholat, mau masuk surga, datang dulu. Kalian pernah gebukin satu maling yang mau masuk neraka. Balas dulu. Sampai seperti itu. Wah, maling jelas. Oh, enggak mau saya balas. Saya pengen pahala ya Rob. Saya pengen pahala. Oh, daripada saya masuk neraka, nggak ada pahalanya. Ngambil dia pahala satu. Seret. Sehingga yang harusnya ini maling masuk neraka, karena kebanyakan pahala masuk surga. Untuk yang mau masuk surga ya Pak Ustaz. Ya kalau yang diambil nggak banyak dan masih tersisa kebaikan yang banyak, masuk surga dia. Tapi intinya nggak mungkin dibiarkan orang zalim. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan seandainya kedoliman itu dibentuk oleh Allah seperti batu dan dia dilemparkan ke surga batu itu, maka surga akan terbakar gara-gara batu tadi. Artinya surga nggak bisa dimasukin orang zalim. Nggak bisa. Akan terbakar surga gara-gara orang zalim. Nggak bisa surga itu masukin orang zalim. Pasti. Oh ini ahli ibadah, keluar dulu, nggak bisa masuk, nggak bisa. Beresin dulu zaliman. Walaupun pahalanya seabrek. Nah sekarang permasalahannya dengan apa dosa zalim ini bisa beres? Ini loh yang perlu kita pikirkan. Dengan apa dosa zalim ini bisa beres? Disebutkan ya di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda gini, "Man kanat alaihi li akhihi madlamah." Barang siapa yang dia pernah mendolimi saudaranya. Dolim ini Pak nggak harus nyakiti. Ngambil barangnya diam-diam, ngomongin dia, Allah berat Pak, ngomong ini berat. Ghibah itu berat. Kemarin sudah kita bahas kan, ghibah itu lebih berat dari zina. Kalau zina kita dengan Allah, artinya kita minta maaf, tobat betul selesai. Kalau sudah ghibah sulit ghibah. Ya, berat sampai-sampai
Allah memisalkan orang yang ghibah itu dengan orang yang makan bangkai saudaranya yang digibah. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarituhu. Apakah seorang dari kalian senang untuk makan bangkai saudaranya? Padahal pasti dia akan muntah-muntah, tapi dia makan terus. Kadang-kadang ini terjadi, maaf, di tempat ibadah. Ya, tadarusan sudah menjadi kebiasaan, darus cuma 1 juz. Kopi masih banyak, gorengan masih penuh. Ya, akhirnya ngobrol, ngabisin kopi sama gorengan. Ngajinya selesai, ngobrol, ngomongin orang sampai sahur. Yang seperti ini mending tidur pulang daripada ya sudah ghibah di masjid lagi. Allah berlipat ganda, dosanya berlipat ganda. Kata Nabi, barang siapa yang dia mendolimi saudaranya, maka faliyastahilla minhu, langsung minta halal kepada orang tadi. Minta halal. Gak cukup hanya dengan maaf lahir batin, gak cukup. Itu hanya ucapan wajar saja bagi orang yang mungkin gak ada salah. Karena minta halal itu, orang yang memaafkan harus tahu kesalahannya apa. Kalau Anda tidak mengaku, Pak minta maaf ya, oh iya saya maafkan, malah batinnya sama-sama. Tahu-tahu dia ngambil duit banyak ini. Lu nggak bisa, Pak, kasusnya lain lagi. Beda-beda kasus. Sehingga kata Nabi, minta halal. Artinya apa? Kembalikan. Kalau memang dia minta kembalikan, kembalikan. Kalau memang dia memaafkan, walaupun dia sudah ngerti nominal, dia ngerti gibah Anda kayak apa. Ya, mungkin kalau orang digibah dirinya, dia nggak terlalu marah. Tapi kalau yang digibah istrinya, yang digibah orang tuanya, beda perkara itu. Kalau digibah dirinya sudah apa-apa, saya kasih gibah saya serah-serah. Tapi kalau gibah orang tua jangan. Ini adalah yang digibah orang tuanya, anaknya, ya Allah. Nah, yang seperti ini harus minta maaf. Ya, harus minta maaf. Sebelum datangnya hari di mana gak manfaat dinar dan dirham. Artinya, Anda membayar uang Anda di akhirat gak manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana gak manfaat banyak harta. Sekarang manfaat, Pak. Sekarang ini harta manfaat. Ada orang yang Anda sakiti. Toh, Pak, soalnya minta maaf ya, dulu pernah nempeling sampean, gelap-gelap gak sadar sampean. Oh sampean ya, ya saya nggak maaf, balas sudah ada mau balas, mau duit saya, ya sudah mau berapa, sekian kasih, mumpung manfaat duit Anda di sini. Kalau di akhir nggak manfaat duit Anda, mau eman-eman nggak repot. Karena yang manfaat cuma amal Anda di akhirat. Kalau amal ada, kalau amal ada, artinya amal sini yang ada pahalanya baru, dan kita sangat sayang dengan pahala kita. Jangan sampai diambil orang. Nah sekarang manfaat harta itu, nanti ya nggak manfaat. Karena itulah kata Nabi, mumpung sekarang manfaat, ya gunakan hartamu itu untuk cari ridhonya orang-orang yang pernah Anda sakiti. Cari. Sehingga mereka itu pelong dengan Anda, kalau lagi tenang Anda. Ya, dulu waktu SMP mungkin pernah ngambil gorengan 5 bayar 2, pernah nyabut ubi tetangga, pernah ngelempar mangga. Loh, itu semua ada hitungan. Jangan dikira selesai urusan, tidak. Oke, Atid itu pasti menulis terus. Nah, sehingga innama hiya al-hasanat wasi'at. Kalau di akhirat itu yang ada cuma amal baik, amal buruk. Kalau tidak diambil amal baik Anda, amal buruk orang yang Anda zalimi diberikan ke Anda, itu aja. Ini aja yang bikin berat itu di akhirat itu diantaranya dosa antar hamba. Karena itulah orang-orang soleh, mereka ini kebanyakan gak banyak bergaul. Kalau keluar itu ya untuk nafkah, Jumatan, saya masuk rumah. Kenapa mereka kayak menutup diri gitu, Ustaz? Khawatir pas ngobrol gibah, pas ngobrol nyakitin orang dengan ucapannya, atau macam-macam, namanya orang kumpul, Pak.
penyakitnya orang kumpul kan macam-macam. Khawatir itu dia tutup diri. Ya, bukan karena apa namanya sosokan. Nah, oh ini sudah nggak mau gaul, bukan. Tapi khawatir pada sesuatu yang lebih besar dari itu apa? Yaitu dzulmul ibad, dolimin orang, dolimin orang. Imam Suyuti radhiyallahu anhu yang punya karangan hampir 300 kitab. Beliau itu punya karangan kitab hampir 300 dalam semua disiplin ilmu. Itu beliau ketika masuk umur 40, semua pengajiannya selesai tutup. Dan beliau uzlah di rumah, gak keluar kecuali Jumatan. Sampai wafat. 40 tutup. Tapi sudah alim duluan, Pak. Ya kalau belum alim ya wajib belajar. Uzlah gak berilmu ya apa? Berilmu dulu. Ini kenapa? Saking khawatirnya. Ini orang-orang yang mengerti kehidupan ini bukan hanya di dunia. Ini cuma tempat ujian, tempat kita nanam. Hasilnya nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah, tanaman untuk panennya di akhirat. Terserah saya mau nanam apa. Nanam keburukan, ya panennya keburukan. Nanam kebaikan, panennya kebaikan. Terserah kita. Tapi itu cuma di dunia, di akhirat nggak ada. Sehingga dikatakan di sini, fa in waqa'ta fi dzulmi ahadin, jika engkau jatuh di dalam mendolimi seseorang, maka bersegeralah ya untuk keluar dari kedoliman itu. Yang paling berat ini kalau ngurusin orang banyak. Kalau Anda dikasih amanah ngurusin orang banyak dan Anda dolim, itu minta maafnya repot, Pak. Anggap dia kepala desa nih. Ya, ada dana desa ditilep sama dia. Minta maafnya ini repot. Kenapa? Satu desa itu harus Anda kasih tahu, maaf. Dari hak Anda, saya ngambil. Maaf, maaf. Satu-satu. Berapa orang di desa itu? Oh ada 200 kakak. Ya 200 kakak itu minta maaf sampai. Ya kalau jadi bupati, satu kabupaten minta maaf. Kalau dolim. Nah kalau presiden ya. Ini loh bahayanya. Kalau sudah urusan amanah, itu haji mabrur pun nggak bisa melebur. Haji mabrur itu ngelebur dosa dia dengan Allah. Bahkan yang dia doa di Arafah 9 Dzulhijjah itu dosa dia dengan Allah. Tabiat ini dosa dia dengan hamba. Itu tentunya masih ada. Kadang orang gampang Ustaz. Ya, fulan itu banyak korupsi nanti. Haji, umroh, insya Allah lebur kata siapa. Hajinya pakai uang korupsi. Hajinya pakai uang korupsi mau beres nggak bisa. Ya, bukan patokan terus orang itu haji atau umroh terus beres. Enggak. Belum ketahuan mabrurnya. Dan itu urusan dosa dengan hamba, repot, berat. Ya. Sehingga dalam hal tersebut, mumpung di dunia harus hati-hati. Wa in kana min nafsiyah, ya. Kalau itu dari kedoliman diri, artinya itu jiwa pernah memukul orang sampai tangannya lumpuh, itu harus minta maaf itu. Dan minta maafnya kalau dia mau balas. Allah berfirman, al-ainu bil aini, mata dengan mata. Wal udhun bil udhuni, telinga dengan telinga. Telinga dibikin tuli, ya bikin tuli juga. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Rontok 2 gigi, ya rontok juga 2 gigi. Wal juruha kisos, luka-luka yang terjadi lebam, bonyok juga ada kisosnya. Dalam Quran sebutkan. Jangan dikira bikin bonyok orang aman aja. Itu kalau di dunia balasnya dibuat bonyok juga. Itu balasannya. Oh itu Allah berapa kali bikin mendolimi orang ya. Wabidolabin ihlal, kalau itu kedoliman harga diri, yaitu kita
kita caci dia, kita buat buruk namanya, ya, kita tuduh dia yang enggak, atau kita gibah dia, itu minta halal, ya, minta maaf benar-benar, ya. Dan kalau yang diambil itu harta, mengembalikan apa yang sudah engkau ambil, ya, nggak cukup hanya minta maaf, kembalikan. Ini repotnya kalau yang diambil uang negara. Uang negara yang didolimi siapa, Ustaz? Seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah urusan uang negara ini repot. Repot, Pak, uang negara ini repot. Karena yang didolimi seluruh rakyat Indonesia. Mau minta maaf kayak apa sampai? Ya. Karena itulah hukum memiskinkan korupsi itu sesuai syariat. Koruptor, ya, memiskinkan koruptor itu syariat. Gak bisa cuma di penjara, sementara hartanya itu berluber tetap. Itu harus dikembalikan ke negara. Itu syariat sudah itu. Fa in ta'addaru 'alaika raddu ba'dil madhalim, jika tidak mampu bagi engkau untuk mengembalikan sebagian kedoliman, sebagian harta atau sebagian yang engkau dolimi itu, ya, hatta lam yumakkan bihal, sehingga nggak bisa lagi untuk mengembalikan sudah ini. Mungkin orangnya sudah meninggal, ya, yang nggak Anda dolimi sudah wafat, minta maaf ke keluarganya pun yang ditolimi bukan keluarganya, yang ditolimi orang yang wafat tadi. Fa'alaika bismillahi ilallah. Engkau harus kembali pada Allah, ngemis pada Allah, dan membutuhkan, kayak Anda ini sudah kepepet, sudah minta sama Allah agar orang tadi yang meninggal tadi itu memaafkan Anda. Ya. Ini kalau sudah buntu, jalan buntu sudah, nggak bisa lagi. Wabil ikhtar liman dhalamtahu binaduri sifar, dan perbanyak doa dan istighfar untuk yang Anda dolimi. Di antara istighfar yang diajarkan oleh para ulama, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, li, untuk diriku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, waliman, disebutkan wali wali ashabil hukukil wajibah alayya, dan bagi orang-orang yang punya hak wajib atasku. Artinya orang-orang yang pernah aku sakiti, aku dolimi, aku ghibah, aku ejek, saking banyak sampai nggak tahu lagi siapa-siapa. Aku doakan istighfar terus untuk mereka. Itu disebutkan pahala istighfar itu Allah jadikan suatu istana yang besar, yang sangat tinggi. Sehingga disebutkan nanti di hari akhirat, ketika orang yang Anda dolimi itu sama Allah ditawarkan, ini untuk engkau. Ya Rabb, aku nggak pernah beramal yang berhak dapat istana ini. Kata Allah, engkau yang punya harganya. Yang milik punya harganya engkau. Apa harganya ya Allah? Maafkan fulan itu. Kalau kamu mau, maafkan fulan. Jadi Allah nggak langsung maksa dia, ayo maafkan, enggak. Dikasih tawaran, mau ini enggak? Ini istana besar. Dari pahala kita istighfar itu. Mau kamu ambil, tapi yang punya harga engkau. Berapa harganya ya Rob? Maafkan fulan itu. Dan waktu itu orang nggak ada yang nuntut. Kalau memang dia sudah banyak pahala, nggak ada dosa untuk diberikan ke orang yang mendoliminya, dia akan ngambil itu istana, tidak apa-apa, sudah saya maafkan. Ini saya dapat ini. Itu cara satu-satunya. Kalau memang sudah kepepet, nggak ada lagi cara bagaimana kita bisa minta maaf. Banyak istighfar untuk orang yang kita dolimi. Ya, itu penting. Ya, sehingga dalam hal ini kedoliman ini perlu kita hindari, mumpung kita masih hidup, betul-betul kita hindari, ya. Sebagai barguna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Insyaallah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu sah bertemu langsung dengan orangnya. Kedua, ketika kita ini dizolimi, tapi tidak mampu membalas, akhirnya berniat, oke, di sini kamu bisa, tapi nanti awasinya. Apakah ini bentuk bahasa dirinya atau memang dibenarkan? Ya, yang pertama, kewajiban orang yang berbuat zalim untuk minta maaf. Dan tidak ada kewajiban orang yang dizalimi untuk memaafkan. Itu yang harus kita tahu. Gak wajib orang yang tersakiti itu memaafkan. Walaupun itu sangat dianjurkan. Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jika engkau memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berdamai. Ya, itu anjuran-anjuran, bukan kewajiban. Ada kalanya orang itu terlanjur sakit. Ya, terlanjur sakit. Istilahnya dia saya memaafkan, tapi melupakan nggak bisa. Ya, melupakan nggak bisa. Ya seperti ini tidak wajib ya. Apalagi kalau yang memaafkan ini pakai syarat saya tetap maafkan engkau, tapi ada syaratnya. Apa? Belikan motor. Waduh, jangan, ya sudah, saya nggak bisa maafkan. Mumpung duit Anda manfaat di sini, belikan sudah. Kalau di akhirat nggak manfaat duit kita, di sini manfaat. Dia minta itu kasih. Seandainya mungkin kedolimannya berat atau apa. Karena ini urusan memaafkan, Pak. Kita ini ngemis, dia memaafkan kita. Dengan cara apapun dia bisa itu memaafkan. Dan ini penting ya, mumpung harta manfaat di sini. Kata Nabi, hendaknya minta halal sekarang. Sebelum nanti nggak ada faedahnya harta. Ya. Itu yang pertama. Jadi minta maaf di sosmed, ketemu orang aja enggak. Bisa jadi orangnya baca nggak di sosmed itu. Apakah semua orang punya Facebook sehingga dia itu dipastikan bisa mengetahui fulan sudah minta maaf? Nggak bisa. Harus satu-satu sampai. Ya. Yang kedua, tentang masalah orang kalau membalas itu haknya. Membalas itu hak. Jadi faman uqiba wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma qad uqibtum bih dalam Al-Qur'an. Jika kamu disiksa, maka siksalah seperti ya, nggak boleh lebih. Seperti kadar engkau disiksa dengan itu. Artinya balas itu tidak apa-apa, asal nggak berlebihan, nggak boleh lebih. Ya, dia ngejek Anda nempelin ya beda. Berarti Anda yang dolim, dia ngejek saya Ustaz. Saya tempelin loh. Beda Pak, sampai dia cuma ngejek sampai nempelin ya. Nah, itu nggak boleh. Sehingga dolim itu boleh Anda balas, boleh. Dan itu bukan akhlak buruk. Kan di Quran di awal diarahkan seperti itu. Tapi Nabi SAW memperbaiki akhlak yang sudah luhur diperbaiki. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Membalas itu mulia. Ada di sini dipukul orang, Anda balas itu mulia, bukan akhlak buruk. Tapi Nabi ingin menyempurnakan apa? Memaafkan. Wa in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti memaafkan, enggak balas. Ketika Nabi dilempari oleh orang Taif, apa kata Nabi? Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, mungkin mereka enggak ngerti. Kalau mereka ngerti aku Nabi enggak kayak gitu. Itu Nabi SAW. Sempat malaikat samping gunung Taif datang ke Nabi minta izin gunung yang samping Taif dihempaskan ke orang Taif. Apa kata Nabi? Wa inni akhruju. Inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Oh jangan, aku masih mengharap di sulbi mereka ini keluar orang-orang yang menyembah Allah. Kalau mereka mati sekarang habis, ya keturunannya nggak ada lagi.
Biar mereka mungkin benci, tapi yang disulbinya itu saya harap akan Islam. Sampai seperti itu. Subhanallah, berkat seperti itu di Taif semuanya muslim sekarang. Orang Taif semuanya muslim sekarang. Kalau seandainya Nabi itu mengiyakan zaman dulu, habis Taif. Nggak ada orang lagi di Taif, habis sudah. Ini loh berkah kesabaran, kesabaran, akhlak. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini membalas tidak apa-apa, tapi orang kalau didolimi, terus dia doakan, ya Allah, hancurkan dia, sakitnya, itu sudah balas itu. Di akhir nggak bisa balas lagi. Orang yang mendoakan buruk kepada yang mendoliminya, itu sudah balas. Sehingga di akhirat nggak bisa nonton lagi dia. Atau dia ngomongin orang yang mendolimi dia. Dia nggak bisa balas, diomongin aja. Ya sama dolimnya, selesai sudah. Artinya, sudah tahan aja. Nggak perlu Anda ngomong ke lain-lain kalau Anda disakiti fulan, nggak perlu. Simpan aja. Nah itu nanti di akhir saya betul-betul sudah aman, bisa. Tapi kalau jika Anda kowar-kowar, Anda didolimin kowar-kowar, ya, oh ini pejabat ini dolim gini-gini, ya selesai, dia nggak bisa nuntut lagi ya akhirat. Kalau betul-betul dolim dia, dan Anda sudah apa namanya membeberkan sampai menjadi pembicaraan umum, selesai. Karena berapa banyak orang jahat ketika dia meninggal, ya, ketika dia dikubur itu Masya Allah dapat nikmat kubur. Kenapa? Gara-gara yang ngomongin sekampung. Yang ngomongin dia sekampung akan kejahatannya. Ya sudah, akhirnya pahala mereka itu diberikan kepada yang jahat ini. Allah ampuni dosa dia gara-gara jadi omongan. Oh, ini repot ini ya. Karena itulah di sosmed ini kita juga nggak bisa nyalahkan orang-orang yang mungkin salah ini. Karena jadi omongan satu Indonesia. Ya, sehingga bisa jadi pahalanya tambah banyak daripada dosanya. Ya. Nah, seperti itu di dalam konteksnya ya. Kalau dalam maaf, minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang ini yang kasat mata berobat ini tempat-tempat yang manusia itu banyak tersebut. Itu ada daerah Merawen besar itu pakainya kalau malam suka bagaimana di lingkungan situ yang melihat dan membiarkan di sebelah bawah itu yang belok kiri ada pesantren yang sebelah kanan yang sebelah kiri itu tempatnya maksiat. Iya. Jadi bagaimana itu sudah praktik? Nah, dalam hal ini Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah itu kemungkaran dengan kekuatan tangannya. Masalahnya sekarang ini, ya, kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Kalau nggak bisa pakai lisan, pakai hati. Dan itu paling lemahnya iman. Apa maksudnya pakai tangan? Yang punya power. Yang repot kalau berizin. Siapa yang izinkan? Itu tanggung jawab. Nah, berarti RT situ. RT-nya harus bahu-membahu. Nggak boleh mendiamkan, karena dia yang punya power. Ya, RT-nya atau gabungan dari RT situ. Atau kepala desanya turun langsung. Karena ini wilayah kekuasaan dia. Nggak mungkin nggak tahu, nggak mungkin. Oh, saya nggak tahu, di rumah sampean berarti. Tugas Anda harus tahu wilayah Anda kayak apa. Anda digaji karena itu. Bukan karena diam-diam saja nunggu laporan. Sehingga dalam hal ini, kita yang warga, kalau memang bisa, ngopak pelan-pelan ngomongin. Siapa yang punya ini? Pelan-pelan. Karena aturan tempat hiburan itu tidak boleh dekat tempat ibadah. Kalau toh ada tempat hiburan, nggak boleh dekat tempat ibadah. Ya, pondok, masih tempat ibadah, tidak boleh. Dan itu sudah melanggar, ada pasalnya itu. Jadi bisa kita.
Cuman sayang, kita ini kurang kompak nahi mungkar. Kita ini kurang kompak nahi mungkar. Sifat gak enak itu masih lekat. Gak enak Ustaz. Gak enak nonton terus di situ. Gak enak mau negur Ustaz, tapi ngunjungi terus tuh, bukan gak enak, sampai enak ini. Ini repot, gue bilang gak enak Ustaz, mau menegur. Yang paling lemah itu, paling lemah, ingkar dengan hati. Apanya dengan hati? Jauhi, gak seneng. Ya, ini malah nimbrung situ ya, bukan ingkar dengan hati. Anda dengan tangan Anda, lisan Anda, hati Anda, gak ada iman. Gak ada iman. Nabi mengatakan ingkar dengan hati aja paling lemahnya iman. Berarti kalau nggak ingkar dengan hati, nggak ada iman. Nah, ini apa bahayanya kalau ada kemungkaran di suatu tempat. Allah pengen tahu respon kita, respon Anda kayak apa, itu aja. Nah, itu yang penting di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitannya dengan KP, sebutan KP sekarang ini, mungkin perlu kita klarifikasi. Artinya kita tidak menyamaratakan semua tempat makan, tempat minum itu tempat maksiat. Gitu. Kalau di situ sebutannya juga KP, tapi dia hanya makan, minum aja di situ. Tidak ada kemaksiatan yang terlihat. Gitu. Apa itu tempat maksiat? Gitu. Tentu mereka akan keberatan kalau mereka dengar. Nah ini dua versi. Kalau tertutup lain, kalau terbuka lain lagi. Jadi mungkin yang perlu kita sikapi dengan bijak bahwa tempat itu apa memang benar-benar ada kemaksiatan di situ. Kalau itu mereka hanya datang dalam rangka hanya mencari kenyamanan tempat makan misalnya, sehingga misalnya bukan kita mengarah kepada KP atau KPB ya Pak Ustaz ya. Artinya mungkin kita perlu itu ada bijaksana kita dalam menilai itu. Ya kan? Kalau karena ya tidak sedikit itu ada rumah-rumah makan yang namanya kafe juga gitu. Itu orang situ datang hanya minum, makan, lantas kita hakimi dia sebagai wah Anda sedang bermaksiat di situ. Bagaimana kalau begitu? Kita dengan orang itu, apa kita tidak malah sebaliknya kita yang menzolim terhadap orang itu. Assalamualaikum. Jadi istilahnya tempat yang di situ tempat untuk contoh ya, tempat yang orang berpacaran, tempat ini yang biasanya identik dengan ya hal-hal yang berbau maksiat, ada nyanyi-nyanyinya situ, ada ininya, nah itu sudah namanya tempat bermaksiat. Walaupun bukan kafe namanya. Walaupun bukan kafe, banyak tempat yang nggak jauh-jauh ya. Di sharing itu, alhamdulillah sudah dengar-dengar mulai dihilangkan. Di sharing itu berapa karaoke itu berjejer situ. Yang jualan dilarang, yang ini nggak dilarang. Itu sudah terjelas maksiat, jelas maksiatnya. Nggak ada yang pakai rebana itu. Ada izinnya. Kalau Ada izinnya. dan yang izin kan bahaya, yang izin. Jualan nggak ada punya izin. Jadi ini penting ya bagi kita, khususnya di negara kita. Memang negara kita ini tidak menganut syariat Islam, tapi tadi ada sesuatu maksiat kalau berizin dijaga, dan ini sesuatu yang nggak baik, ya, sesuatu yang nggak baik. Contoh nih, Homer itu kalau yang nggak berizin tuh dihancurkan sebelum Ramadan, karena nggak berpajak. Kalau bayar pajak aman Pak, yang di hotel-hotel aman, karena dia bayar pajak. Ya, contoh nggak jauh dulu waktu Pak Anies tuh memimpin Jakarta, Alexis, itu sulit nutupnya karena pajaknya per tahun ratusan juta, pemasukan besar untuk daerah, tapi ya Allah, tempat maksiat. Ya, sehingga dalam hal ini kita ini harus pakai neraca syariat, jangan pakai neraca rugi untung.
Kalau untung rugi aja semuanya yang penting bayar, apalagi besar harus dibolehkan, yang penting bayar. Repot, Pak. Ya, akhirnya banyak maksiat-maksiat dengan alasan bayar itu tetap terjaga. Ini bahaya, tidak boleh. Ini menyebabkan balak banyak di situ. Pondok terbanyak itu Indonesia. Masjid terbanyak negara muslim itu Indonesia. Tapi kok musibah berkelanjutan? Karena tadi kemungkaran didiamkan. Banyak masjid tapi acuh tak acuh dengan sesuatu yang maksiat. Acuh tak acuh. Yang seperti ini ngundang balak, ya, ngundang balak. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa di dalam lingkup rahmatnya, lingkup maghfirahnya, dan tetap kita diperlihatkan yang hak itu hak dan diberi taufik untuk mengikutinya, dan diperlihatkan yang batil itu batil dan diberi taufik untuk menjauhinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته